citra digital dengan judul ekstraksi fitur dan klasifikasi menggunakan metode GLCM, HSI, dan KNN-SVM pada citra digital untuk identifikasi temulawak dan jahe. Program ini difokuskan untuk melakukan ekstraksi pada citra saja, sedangkan ekstraksi merupakan fitur yang kami tambahkan pada program ini. Teknik ekstraksi fitur yang kami gunakan yaitu ada dua teknik, yang pertama GLCM dan yang kedua HSI. Sebelum kita masuk ke demo programnya, di sini kami akan sedikit menjelaskan teori mengenai teknik ekstraksi fitur GLCM dan HSI. GLCM merupakan sebuah metode ekstraksi ciri yang akan menghasilkan beberapa fitur seperti energi, kontras, entropi, dan lain-lain. Bagaimana cara kerjanya? Sebelum mencari fiturnya, diperlukan untuk membuat matriks GLCM terlebih dahulu. Kemudian, inisialisasikan jarak dan sudut. Sudut dapat menggunakan 0, 45, 90, atau 135 derajat. Misalkan, kita menggunakan jaraknya 1 dan sudutnya 0 derajat. Pada matriks asal, nilai maksimalnya adalah 8. Kemudian, buat matriks baru dengan elemen 0 dengan dimensi sebesar nilai maksimal pada matriks asal. Pada perulangan pertama, indeks 1,1 nilai 11 pada matriks asal muncul sebanyak 1 kali. Maka, indeks ke 1,1 pada matriks 0 diisi dengan nilai 1. Kemudian, dilanjutkan dengan indeks 1,2, lakukan proses pengecekan nilai 1,2 muncul berapa kali pada matriks asal. Didapatkan 2 kali kemunculan. Sehingga, indeks ke 1,2 pada matriks 0 diisi dengan nilai 2. Lakukan seterusnya sampai matriks indeks 8,8. Dan berikut merupakan contoh hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori tentang HSI. Untuk saat ini, RGB atau Red Green Blue merupakan ruang warna yang sangat dikenal dan banyak digunakan dalam menghasilkan citra. Perangkat elektronik seperti kamera, perangkat penampil televisi memang menggunakan warna ini karena bisa menghasilkan warna-warna dasar dan kombinasi yang bagus. Namun, menjadi kendala kita ketika kita ingin menginterpretasikan warna yang nyata dan tidak termasuk ke dalam ruang warna RGB. Contoh, jika kita melihat warna cyan atau magenta, atau warna yang lainnya yang bukan warna dasar RGB, maka kita akan kesulitan dalam menjelaskan warna-warna apa saja yang menyusun warna tersebut. Sebuah ruang warna yang dikenal dengan HSI atau Hue, Saturation, dan Intensity merupakan bentuk lain yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan karakteristik dari warna alami. Ruang warna ini tampak lebih realistis dalam menggambarkan warna secara alami dan intuitif terhadap manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa HSI sangat cocok untuk mendeskripsikan warna, sedangkan RGB cocok untuk menghasilkan warna. HSI cocok digunakan untuk pengolahan citra digital ketimbang menggunakan RGB. Dan berikut ini merupakan rumus untuk mengkonversi nilai RGB ke nilai HSI. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode GLCM. Nah, di mana seperti yang sudah dibilang pada penjelasan awal, terdapat 4 buah sudut pada metode GLCM, yakni sudut 0 derajat, sudut 45 derajat, sudut 90 derajat, dan 135 derajat. Nah, di sini pada ini merupakan chord untuk menghitung GLCM 0 derajat. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai minimum dari matriks image-nya. Nah, ketika dia sama dengan 0, maka semua nilai matriks akan dijumlahkan dengan 1. Kenapa hal tersebut dilakukan?
karena pada MATLAB indeks ke 0 itu diawali dengan angka 1 sehingga indeks ke 0 itu tidak diketahui. Lalu kita menambahkan pad array pada sudut 0 derajat ini dengan tujuan fungsi pad array ini terlebih dahulu berfungsi untuk menambahkan baris atau kolom pada matriks seperti itu. Nah, apa alasan saya menambahkan fungsi pad array ini? Simak. Baik, saya akan menjelaskan melalui ilustrasi konsep yang kami gunakan pada code-nya. Nah, code yang kami buat itu kita membuat suatu matriks 2x2 pada matriks image-nya. Nah, ini merupakan semisal ini contoh matriks image-nya, dan ini matriks seperti max dari matriks dalam matriksnya yang berjumlah jumlah kolom dan baris 2x2 seperti itu. Nah, di sini ketika kita mencari sudut 0 derajat, maka kita cukup mengambil pada matriks 2x2 pada baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom kedua seperti itu. Nah, ini akan terus-terusan berjalan sampai ujung. Nah, ketika tadi pad array itu berfungsi ketika posisi matriks 2x2 sudah sampai di sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, maka tidak akan terjadinya matriks 2x2 ini sudah melewati matriks image-nya, sehingga kita membutuhkan baris baru, sehingga kita menggunakan pad array tadi. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai maksimal dari matriks image-nya. Setelah kita mencari angka maksimalnya, maka kita membuat suatu matriks 0 dengan jumlah baris dan kolom itu nilai maksimal dari matriksnya. Matriks 0 ini berfungsi sebagai nilai penampungnya, nilai baru dari matriks seperti itu. Lalu, nah ini merupakan TMP0 ini merupakan matriks 2x2. Nah, kita letakkan pada posisi pada image 0-nya, pada posisi image-nya, yaitu di bagian sini. Nah, lalu dia akan seperti sudah saya bilang tadi, dia akan pada sudut ke 0 derajat, dia akan mengambil baris pertama kolom pertama dan baris pertama kolom kedua. Nah, lalu menjumlahkannya dengan angka 1. Hal itu akan terus-terusan berulang sesuai dengan perulangannya dulu sampai dia pada posisi bagian sini. Baru proses selesai. Setelah proses selesai, maka hasil tadi akan ditranspos. Setelah itu hasil transposnya tadi akan dijumlahkan dengan hasil sebelum ditransposnya, dan hasil akhirnya adalah kita mendapatkan matriks GLCM sudut 0 derajat. Begitu juga dengan sudut yang lainnya, kita menggunakan konsep yang sama, yakni membuat matriks 2x2. Semisal di dalam foto image-nya, semisal saya ingin mencari sudut 90 derajat. Nah, cukup saya mengambil pada matriks 2x2 tadi pada baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom pertama. Nah, dan jika saya mau mengambil 45 derajat, tinggal saya mengambil baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama,
Nah, jika saya ingin mencari sudut 130 derajat, saya cukup mengambil baris pertama, kolom pertama, dan baris kedua, kolom kedua, seperti itu. Ini merupakan code-nya. Konsep dari kodenya masih sama seperti tadi. Tinggal kita mengambil baris dan kolom dari matriks 2x2-nya saja. Namun pada sudut 45 derajat dan 135 derajat itu kita tidak taruhkan pad array karena tidak melewati batas seperti itu. Nah, begitulah cara mencari nilai GLCM dari sudut 0 derajat sampai 135 derajat. Nah, setelah nilai GLCM-nya kita dapatkan, maka kita akan mencari fitur-fitur dari GLCM, yang diantaranya itu ada energi, entropi, kontras, dan homogeneity. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumus dari mencari fitur energi. Nah, rumus dari energi yaitu sum P baris I, J yang dikuadratkan seperti itu. Nah, di sini tinggal kita implementasikan rumus tersebut ke dalam sebuah program. Ini merupakan implementasi dari program tersebut. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita tinggal mempangkatkan semua nilai pada setiap baris dan kolom dari matriksnya dengan cara seperti ini, dan menampungnya pada sebuah variabel tampung dengan matriks 0 seperti tadi. Nah, setelah itu barulah semuanya disum sehingga kita mendapatkan nilai energinya. Lalu kita juga menggunakan fitur kontras dengan rumus bisa dilihat di sini. Nah, lalu kita langsung implementasikan ke dalam sebuah program. Ini bentuk dari implementasi dari kontras tersebut dengan menjumlahkan dengan mensum seluruh proses seperti ini. Dan juga kita menggunakan rumus entropi dan homogeneity. Tinggal kita implementasikan ke dalam sebuah program. Caranya tinggal seperti ini, tinggal mengikuti rumus yang ada di sini. Begitu juga dengan rumus entropi. Setelah itu, ini merupakan cara menampilkannya ke dalam tabel. Nah, variabel Z ini merupakan array satu dimensi. Ini nanti kita gunakan ketika kita melakukan klasifikasinya. Nah, di sini pertama kita membaca file Excel yang bernama training. Lalu kita buat variabel group untuk menampung
seluruh nilai pada Excel pada kolom ke-17. Lalu pada training ini kita menampung seluruh nilai pada baris 1 pada kolom 1 sampai kolom 16. Ini bukan nilai Z tadi, sama seperti yang di atas. Dan kita memakai fungsi KNN classify. Nah, dia akan mengembalikan nilai 1 dan 2. Nah, jika dia 1 maka dia termasuk jahe, jika dia 2 dia termasuk temulawak. Lalu kita coba uji coba program sudut 0 derajat, apakah programnya source code-nya sudah benar atau tidak. Nah, saya akan mencoba memodifikasi program ini. Saya akan mencoba memodifikasi. Saya akan membuat matriksnya. Setelah itu kita coba run program. Ya, kita panggil Nah, ini dia merupakan hasil dari matriks yang kita buat secara manual. Oke, kita coba menghitung secara manual. Perhatikan video, kita akan menghitung secara manual. Nah, kita pakai cara biasa dulu. Nah, pertama untuk baris pertama, kolom pertama 1, 2, 3, 4 menjadi 4. Lalu baris pertama kolom kedua tidak ada 0. Ada 1. Lalu baris pertama kolom ketiga 1, baris kedua kolom 1, 1, dan baris kedua kolom kedua 1, 2, baris kedua kolom ketiga 0, baris ketiga kolom 1, 1, baris kedua 0, 1, 2. Lalu kita dapat semua tadi. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Nah, terdapat kesesuaian dari hasil yang kita dapatkan. Nah, ini hasilnya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang HSI. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai mengapa HSI kita gunakan untuk teknik untuk ekstraksi futur pada program ini untuk mendapatkan fitur warna. Di sini kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana ini diimplementasikan dalam program. Ya, di sini
ada beberapa rumus. Rumus-rumus ini merupakan cara untuk melakukan konversi dari RGB ke HSI. Ya, di sini kita bisa lihat rumus-rumusnya, yaitu pertama untuk rumus untuk menghitung theta, kemudian kita di mana theta ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya, yaitu untuk menghitung komponen hue dalam HSI, seperti itu. Di sini kita akan lihat pada program. Kita langsung saja di sini dari gambar yang gambar yang kita masukkan, kita mengambil warna red, green, dan blue, dan dimana kita tampung dalam variabel ini. Ini bukan caranya, merupakan sudah ada dari MATLAB yang sudah tersedia. Kemudian kita lanjut untuk mencari komponen hue pada HSI. Di sini komponen hue memerlukan theta sebagai langkah awal untuk mencari komponen hue. Di sini kita lihat, di sini merupakan rumus theta. Rumus tetanya di sini, rumus ini merupakan diimplementasikan dalam program ini. Di sini bagian atasnya yaitu setengah kali red min green plus red min blue. Bawah ini variabel bawah ini red min green dikali pangkat ditambah red min blue dikali green min blue, kemudian dikali pangkat 0,5. Seperti ini. Itu merupakan cara untuk mendapatkan nilai theta. Kemudian dimasukkan theta sama dengan, kemudian disama dengan cos pangkat min 1 per cos pangkat min 1 atas per bawah. Nah, ini nilai dari di sini akan didapatkan nilai theta. Nah, kemudian dari nilai theta ini akan dihasilkan nilai hue. Nah, dimana di sini nilai hue-nya dapat diperoleh jika blue lebih besar atau sama dengan green, maka hue-nya sama dengan 360 min theta. Ini seperti rumus yang ada di sini. Ya, itu pun selanjutnya jika H sama dengan theta, gitu sebutnya jika ini tidak terpenuhi maka H sama dengan theta. Nah, jadinya di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai hue. Kemudian di sini dilanjutkan untuk melakukan normalisasi dengan nilai H untuk dinormalisasi dalam rentang range 0 sampai 1. Ya, kemudian di sini setelah kita mendapatkan nilai dari hue-nya, kemudian kita lakukan normalisasi dengan cara seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai S, yaitu nilai saturation. Di sini rumusnya itu S sama dengan 1 min 3 min RGB per R plus J plus B. Di sini kita lihat pada rumus ini di sini nanti nih akan didapatkan dari nilai S sesuai dengan rumus yang digunakan. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai I. Nah, nilai I ini sendiri merupakan nilai dari intensitas dari komponen HSI. Di sini I sama dengan 1/3 dikali R plus J plus B. Nah, di sini juga kita bisa lihat pengimplementasiannya seperti ini. Ini rumus yang digunakan tadi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dari masing-masing dari nilai HSI tersebut, kemudian kita lakukan untuk mencari rata-rata varian, range, dan standar deviasinya dari masing-masing komponen-komponen tersebut. Di sini komponen-komponen itu juga termasuk komponen RGB tadi,
Di sini kita bisa melihat yaitu min rata-rata dari warna merahnya red, min G, min B, min H. Di sini kita dapatkan rata-ratanya dari setiap komponen-komponen warna HSI dan komponen-komponen warna dari RGB. Di sini range-nya juga termasuk, dan kemudian di sini merupakan untuk mencari standar deviasi dari setiap komponen-komponen warna yang ada, termasuk RGB dan HSI yang ada.